اللهم صل على سيدنا محمد وأسهل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di luar ataupun yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah, selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kemahkan di Jumat yang indah ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Mayoritas manusia termasuk saya selama ini telah berprasangka atau telah menyangka atau telah memahami bahwa manusia tertinggi atau manusia yang paling makrifat kepada Allah adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Akan tetapi di sini saya buat judul Nabi Muhammad adalah orang satu-satunya manusia yang tidak bisa bermakrifat kepada Allah. Bila Nabi Muhammad bisa bermakrifat kepada Allah, tentunya yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang jelas di dalam hati Nabi Muhammadnya, ya Nabi Muhammadnya. Allahnya tetap gaib. Muhammadnya yang bermakrifat kepada Allah. Kenapa? Yang paling bermakrifat daripada Allah. Sama halnya kita semua selama ini selalu merasa mengenal Allah, merasa makrifat kepada Allah. Sehingga kita disiksa dengan rasa kemakrifatan itu. Karena kita selama ini ternyata lebih nyata, lebih wujud, lebih hidup daripada Allah itu sendiri. Karena manusianya yang bermakrifat, Allahnya ya gaib. Sehingga tidak terrealisasi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hanya dusta saja di dalam dada kita selama ini. Kenapa?
Karena kita merasa bermakrifat kepada Allah. Allahnya tidak bermakrifat kepada kita. Kenapa Allahnya gaib? Jadi apakah bukti bahwa Nabi Muhammad itu manusia satu-satunya yang tidak bermakrifat kepada Allah? Buktinya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad hanyalah utusan Allah. Bila Nabi Muhammad itu hanya utusan Allah, maka sejatinya Nabi Muhammad itu sudah tidak makrifatullah lagi, kecuali Allah yang makrifat. Namanya saja makrifatullah. Ia hanya Allah yang bermakrifat. Nabi Muhammadnya sudah sampai ke dalam titik kemakhlukannya. Nabi Muhammad sudah sampai kepada titik kekhalifaannya, yang hanya utusan, yang hanya Rasul, yang hanya pesuruh. Pesuruh, Rasul, dan utusan siapa? Pesuruh dan Rasul serta utusan Tuhannya. Jadi inilah yang dimaksud makrifatullah, ketika Nabi Muhammadnya sudah tak bermakrifat lagi kepada dirinya. Hanya Allah lah yang bermakrifat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Hanya Allah lah yang bertajalli kepada Nabi Muhammad. Hanya Allah lah yang wusul kepada Nabi Muhammad. Hanya Allah lah yang mi'raj kepada Nabi Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah tanda bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang memakrifati Nabi Muhammad hanyalah Allah. Sedangkan Nabi Muhammad tidak makrifat kepada Allah. Apa buktinya Nabi Muhammad tidak makrifat kepada Allah? Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Bila Nabi Muhammad merasa makrifat, atau bahkan bila Nabi Muhammad merasa jadi manusia yang super makrifat di dunia ini, maka yang melempar hanya Muhammadnya. Allahnya tidak bisa melempar. Lantas Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Inilah tanda bukti bahwa Nabi Muhammad sudah sampai ke titik kemakhlukannya. Tidak bisa apa-apa, yang bisa apa-apa hanya Allah. Bahkan yang bisa bersahadat kepada Nabi Muhammad hanya Allah, sedang Nabi Muhammad tak bisa bersahadat kepada Allah kecuali jadi hamba Allah, mengikuti Allah. Ati Allah wa ati ar-rasul. Ikutlah Allah wa ati ar-rasul, maka kau akan jadi rasul-rasulnya Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti Allah sedangkan kita, Abdul Halim di dalam dadaku ini, menyerupai Allah. Abdul Halim di dalam dadaku ini mensekutukan Allah. Abdul Halim di dalam dadaku ini merasa lebih wujud daripada wujudullah. Abdul Halim di dalam dadaku ini merasa hidup daripada hidupnya Allah. Abdul Halim di dalam dadaku ini merasa lebih nyata daripada kenyataan Allah. Berarti Abdul Halim ini merasa bermakrifat kepada Allah. Sehingga Allah kalah makrifatnya. Sehingga Allahnya ya tetap gaib, yang wujud masih Abdul Halimnya. Ya disiksalah dengan anar. Jaga-jaga Allah, masa Allah dijaga. Mestinya Muhammadnya yang dijaga Allah. Mestinya Abdul Halimnya yang dijaga Allah. Masa Abdul Halim jaga Allah? Masa manusia yang jaga Allah? Masa manusia ma'rifatullah?
Inilah tanda bahwa Nabi Muhammad adalah manusia satu-satunya yang sudah kembali kepada Allah, sehingga hanya Allah yang nyata, sehingga hanya Allah yang wujud, sehingga hanya Allah yang hidup. Maka Nabi Muhammad menjadi utusan-utusan Allah. Apa yang disyariatkan oleh diri Kanjeng Nabi Muhammad semuanya berlaku syariatullah, bukan syariat Muhammadnya. Kanjeng Nabi Muhammad tidak punya syariat, makhluk kok punya syariat. Diri kita pun juga tidak punya syariat. Wong kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Syariat yang dilakukan oleh manusia semuanya hanyalah syariatullah bila manusia menyadarinya. Apa buktinya? Innallaha ala kulli syai'in. Baju ini tidak tahu apa-apa, tidak makrifat kepada yang punya baju. Hanya yang punya baju saja yang bermakrifat kepada baju-bajunya. Hanya sang dalang saja yang lebih makrifat kepada wayang-wayangnya. Sedangkan wayangnya tidak punya makrifat apa-apa. Sedang wayang hanyalah menjadi utusan-utusan sang dalang untuk diperankan sebagai peran apa saja. Jadi yang berhak bersyariat itu bukan wayangnya, tapi seluruhnya syariat dalangnya. Maka dari itu diajarkanlah innamal a'malu binniyah. Ungkapkanlah apa yang engkau kerjakan, awali dengan niat. Supaya apa? Supaya selalu dan selalu kembali kepada sang dalang. Supaya selalu dan selalu ma'rifatullah. Hanya Allah yang memerankan manusianya, bukan manusianya yang berperan sendiri. Ketika manusianya merasa paling makrifat daripada Allah, maka manusianya sibuk mencari Allah, sibuk menjaga Allah. Apakah mungkin manusia bisa menjaga Allah sementara hidup yang menghidupi manusia itu ya Allah sendiri? Ketika manusianya sampai kepada titik kemakhlukannya, bukan pencipta. Akan tetapi selama ini kita yang merasa makrifat sehingga kita menjadi pencipta makrifat kita sendiri. Sehingga kita jauh dari ajaran, jauh dari contohnya, jauh dari ajaran Nabi dan jauh dari contohnya apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak manusia inilah yang merasa makrifat, yang merasa tahu kepada diri manusianya daripada Allah. Coba kita hayati. Apakah kita bisa tahu siapa diri kita tanpa Allah? Apakah kita bisa tahu siapa nama kita tanpa Allah? Apakah kita bisa tahu kepada wajah kita ini tanpa wajah Allah? Apakah kita bisa tahu melihat langit, bumi, matahari, dan alam semesta ini tanpa Allah? Inilah semuanya yang dimaksud kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah wajah Allah. Inilah barangnya ma'rifatullah. Ketika manusianya sudah tidak makrifat lagi kepada dirinya. Jadi ma'rifatullah itu ketika manusianya sudah tenggelam di dalam lillahi ta'ala. Sudah tidak makrifat lagi. Buktinya apa? Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Inilah tanda bukti Nabi Muhammad tidak ma'rifatullah kecuali Allah. Nabi Muhammad hanya menjadi utusan-utusan Allah, menjadi rasul-rasulnya Allah, menjadi pesuruh-pesuruhnya Allah. Nabi Muhammad dan Nabi Isa berkata, jangan kau agung-agungkan aku, jangan kau mulia-muliakan aku wahai sahabatku. Agungkanlah, muliakanlah Tuhanku dan Tuhanmu.
Apa maknanya? Agungkanlah, muliakanlah hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi kamu. Karena itulah Allah. Akan tetapi bila manusianya masih selalu dan selalu pulang rojiun kepada hawa nafsunya, pasti yang dimulia-muliakan hanyalah makhluk daripada uripe Allah yang ada pada makhluk itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah tanda bukti yang sangat amat nyata bahwa Nabi Muhammad ternyata tidak makrifat kepada Allah seperti yang kita sangka selama ini. Hanya Allah lah yang bermakrifat kepada Nabi Muhammad. Hanya Allah lah yang bertajalli kepada Nabi Muhammad. Hanya uripe Allah lah yang menghidupi badan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Muhammadnya yang berkuasa, bukan Nabi Muhammadnya yang punya syafaat. Hanya uripe Allah yang menghidupi Nabi Muhammad itulah yang punya syafaat. Dan hidup yang menghidupi seluruh manusia itulah yang bisa menolong manusia bagi manusia yang mau ditolong. Tapi kebanyakan manusia tidak mau ditolong. Kebanyakan manusia merasa dirinya makrifat, termasuk saya. Kebanyakan manusianya merasa paling tahu dirinya sendiri daripada Tuhannya. Inilah tanda-tandanya orang-orang yang tidak mau ditolong Tuhan. Kenapa? Karena manusianya merasa bisa menolong dirinya sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka jelas sudah bahwa Nabi Muhammad dan para Rasul yang lainnya hamba-hamba yang tidak bermakrifat kepada Allah kecuali makrifatullah itu sendiri yang menguasai, yang memelihara, yang menjaga, yang mencukupi para rasul-rasulnya itu. Hanya Allah yang berkuasa. Dan agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, agama yang dibawa oleh para rasul-rasulnya Allah adalah La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Zaman Nabi Musa, La ilaha illallah. Musa Rasulullah. Zamannya Nabi Isa, La ilaha illallah. Isa Rasulullah. Bagi anda pun juga demikian. La ilaha illallah, bahwa diri anda tak ada di dalam diri anda kecuali Allah. Itulah tanda-tanda orang-orang yang selamat memasuki agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah ketika manusia berserah diri kepada Allah. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah ketika manusianya sudah menjadi makhluknya Sang Khalik. Ketika manusianya sudah menjadi rasul-rasulnya Allah. Ketika manusia sudah menjadi utusan-utusan Allah. Agama di sisi Allah ketika manusianya sudah menjadi pesuruh-pesuruh Allah. Duduk sudah disuruh Allah. Berdiri sudah disuruh Allah. Melihat sudah disuruh Allah. Berkata sudah disuruh Allah. Semuanya serba dirasuli oleh uripe Allah. Inilah makrifatnya para nabi dan para rasul ketika manusianya, ketika para nabi dan rasulnya tidak tahu apa-apa kecuali Allah. Sama halnya di dalam Al-Quran ada ayat, Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala sahidna, iya engkaulah Tuhan kami. Apakah kita pernah menjawab? Apakah para nabi pernah menjawab? Karena yang bertanya dan yang menjawab, ya Allah sendiri, ketika manusianya sadar bahwa manusianya sesungguhnya tak punya makrifat apa-apa kecuali Allah. Di dunia ini hanyalah cerita dan riwayat panggung sandiwaranya Allah itu sendiri.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa dibimbing, dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemakan salawat dolimin taf'ul balak sebelum kita adakan muzakarah atau tanya jawab nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadi al-hajat, Allahumma ya mujib ad-da'awat, Allahumma ya rafi' ad-darajat, Allahumma ya muhill al-muskilat, Allahumma ya syafi al-amrad, Allahumma ya kafi al-muhimmat, Allahumma ya dafi' al-bariyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira ada pertanyaan tentang tema di atas itu, tentang Nabi Muhammad ternyata satu-satunya manusia yang tidak bermakrifat kepada Allah, kecuali hanya Allah yang bermakrifat kepada Nabi Muhammad, hanya Allah yang bertajalli kepada Nabi Muhammad, hanya Allah yang wusul mi'raj kepada kanjeng Nabi Muhammad. Silakan, ada yang bertanya atau yang ingin naik ke atas. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap paham semua. Silakan, ada yang mau. Pemahaman kita selama ini seolah-olah Nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk bumi nggak bisa, mungkin karena lagi di jalan sambil dengar atau siapa Ustaz pagi di pencerahannya sangat luar biasa nih pagi nih. Luar biasa nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Marifat, tentang marifat itu. Jadi gini Tuan, kemarin kan ada juga sih kawan-kawan bertanya, kadang ada juga kawan-kawan atau orang yang bisa punya makrifat atau semacam pandang. Makrifat itu pandangan ya Tuan ya? Pandangan ya. Makrifat itu tahu atau mengenal, ya kan? Iya ya. Selama ini kan seolah-olah hanya manusianya yang merasa mengenal Allah, sedang Allahnya tidak bisa mengenal manusia, ya kan? Iya. Kebalik, bertuhan dan beragamanya kebalik. Kenapa? Karena manusia merasa paling wujud daripada wujudullah. Manusia paling merasa hidup daripada hidupnya Allah, ya kan? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang ingat mati, salam hormatku, salam santunku selalu buat para sahabat-sahabatku. Monggo. Nah ini kan juga kebanyakan saat ini Tuan di TikTok yang kita lihat ada memang yang semacam ngecek kodam, kemudian aura. Ini bagaimana cara hukumnya gimana Tuan? Ya, mohon pencerahan bagi kami yang muda-muda ini. Tuan.
Bagi manusia yang belum mengenal Tuhannya, ya pasti menghukumi manusia yang lain. Akan tetapi bagi Allah, bagi manusia yang sudah kembali kepada Allah, mana bisa menghukumi orang lain, sedangkan dirinya sendiri tak punya hukum kecuali hukumnya Allah sendiri. Sedangkan dirinya sendiri tak bisa ngapa-ngapain kecuali digerakkan Allah. Tak sebiji darah pun bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Bila manusianya sudah menyadari bahwa di alam semesta ini semua hanya izinnya Allah, ngapain kita menghukumi orang lain? Ya enggak kan, Mas? Iya, Mas. Itu. Masya Allah. Jadi biarlah berjalan sendiri-sendiri. Maknanya qiyamuhu binafsihi. Masing-masing makhluk dikuasai hanya Allah. Itu kalau manusianya sudah menyadarinya. Assalamualaikum Gusmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, monggo apa pendapatnya ditambahkan. Emang masih banyak kekurangan di dalam paparan-paparan ini. Monggo, mungkin ada tambahan. Saya siap mendengarkan. Assalamualaikum Bang Abdul Hamid nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya juga sedikit ini, Mbah. Alhamdulillah, on cam ya. Silakan on cam. Nanti saya masukkan ke YouTube biar ada gambarnya. Monggo, apa yang ditanyakan, banyak sahabat-sahabat yang mumpuni ini di sini. Dulu, saya pakai baju dulu. Iya. Saya mohon maaf kan belum bisa pakai on cam karena lagi dalam mobil, lagi pas pula dengan. Oh iya, enggak apa-apa Kang Mas. Bagi ini sangat membantu kami selaku yang mudah-mudahan nih maklum kami ini juga masih datang dari alam jahil atau dari alam dosa ini. Lagi memperbaikan diri. Iya. Memang kita harus bermuhasabah diri, memperbaiki diri sebelum ajal menjemput, ya kan Kang Mas? Ya. Alhamdulillah. Gusmu. Ayo silakan. Ada pertanyaan apa? Silakan. Ketika la ilaha illallah sudah menyadari bahwa hidup itu Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad ini utusan Allah, Muhammad yang diri ini tetap berpedoman kepada Muhammad bin Abdullah. Kalau saya seperti itu, gimana pandangannya Kang Abdul Halim? Alhamdulillah. Ya, memang harus begitu. Muhammad bin Abdullah, Muhammad anaknya Abdullah, hamba Allah. Ya harus begitu. Manusia harus merasa menjadi hamba Allah. Manusia harus merasa menjadi makhluk. Makhluk itu apa sih? Tidak punya ciptaan. Tidak bisa menciptakan duduk. Makhluk tidak bisa menciptakan bicara. Makhluk tidak bisa menciptakan penglihatan. Makhluk tidak bisa menciptakan pendengaran. Apalagi naik mobil, apalagi naik motor, apalagi sholat, ibadah, dan sebagainya. Itulah makhluk, ya kan? Sehingga semuanya serba lillahi ta'ala. Hanya Allah lah yang berkuasa atas makhluk-makhluknya, ya kan Kang Mas? Ketika manusianya sudah tidak makrifat lagi, ketika manusianya sudah tidak tahu lagi bahwa dirinya adalah manusia, ya itulah syahadat itu. Kalau Nabi Muhammadnya masih ada, kalau diri Anda masih ada, diri kita masih merasa ada, Allahnya gaib, selamanya kita tidak bisa bersahadat, kecuali kita hanya bersahadat kepada hawa nafsu kita sendiri. Ya enggak Kang Mas?
Apa buktinya selama ini kita bersahadat bukan kepada Allah tapi bersahadat kepada hawa nafsu, seolah-olah ini dudukku, ini bicaraku, ini badanku, ini naik motorku, ini makan minumku, ini sholatku, ini zikirku, ini kerjaku, dan semuanya teraku-akui di dalam kekuasaan hawa nafsu. Maka tidak akan pernah bisa pulang kepada lillahi ta'ala kecuali pulang kepada li nafsi. Apakah itu agama Allah? Itulah agama-agamanya hawa nafsu, apapun namanya. Bila manusianya paling wujud di dalam dadanya kecuali wujud Allah, Allahnya gaib, ya selamanya manusianya akan tersesat dari jalan Allah. Bukankah begitu, Kang Mas? Jadi menyembah itu harus wujud yang disembah. Bila yang disembah gaib, ya selamanya salah nyembah. Ngawur persembahannya, ya enggak? Akhirnya nyembah awake dhewe, angan-angan imajinasi. Alhamdulillah bisa on cam. Monggo dilanjut. Sekarang gantian Kang Mas yang menjawab agar jawabannya agar lebih luas lagi. Monggo Kang Mas. Begini Mas, ada juga pengalaman saya ini begini Mas. Saya kan pernah waktu nakal-nakalnya kan dulu waktu masih anak muda, pernah sempat teman tanya ke saya siapa saya, mau kemana saya. Ya. Terus saya merenung sampai pagi. Oh, saya ini dari Allah, akan kembali ke Allah. Di situ saya masih sudah mulai kurangi keluhan yang tidak baik ya. Nah. Terus di sini dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ma'rifatullah. Sebenarnya begini, saya pernah kita ini hidup kan ibaratnya kan kayak sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 yang syariat dari makrifat. Sedangkan untuk mencapai ke Allah, dekat kepada Allah, harus syariat dulu bagus, ibadah-ibadah kita. Dengan sendirinya kalau kita sudah mengenal Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin bagus ibadah kita, semakin akan naik kelas begitu. Mungkin begitu, Ustaz. Terus yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu yang tadi, kenapa sampai Rasulullah sendiri itu dikatakan tadi tidak ma'rifatullah, sedangkan dia orang yang dekat kepada Allah, kekasih Allah malah. Nah, inilah bedanya pemahaman umum dengan pemahaman Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad di dalam dadanya tidak merasa dirinya paling ada. Yang ada hanya la ilaha illallah. Itulah tanda bahwa Nabi Muhammad tidak makrifat kecuali Allah yang bermakrifat kepada Nabi Muhammad, ya kan? Betul. Allah yang bertajalli kepada Nabi Muhammad, Allah yang menghidupi Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad jadi Tuhan. Sedangkan kita selama ini termasuk saya kan mengaku merasa makrifat. Allahnya tetap gaib. Apa gunanya? Kita merasa makrifat, kita merasa kenal Allah, tapi Allahnya gaib. Apa gunanya? Bila yang jadi penguasa di dalam dada kita masih manusianya, yang bisa duduk masih manusianya, yang bisa berilmu masih manusianya, yang bisa sholat masih manusianya. Apa gunanya makrifat kita? Sedangkan di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, apa yang menjadi milik kita? Apakah kita ini Tuhan? Inilah bukti bahwa kita selama ini ngaku jadi makhluk, tapi prakteknya di dalam hati kita jadi Tuhan tuh selama ini. Ya enggak? Kita enggak sadar.
Kenapa? Karena kita lebih mendewa-dewakan kemakhlukan kita daripada mendewa-dewakan Allah yang menghidupi makhluk ini. Kalau tidak ada Allah, apa kita bisa mengenal diri kita? Kalau tidak ada Allah, apakah kita tahu nama kita? Kalau tidak ada Allah, apakah kita tahu bahwa kita manusia? Lebih makrifat mana Muhammad dengan Tuhannya? Alhamdulillah. Bisa dipahami, Kang Mas? Siap-siap, Kang. Insyaallah. Mudah dipahami kan? Jadi selama ini yang terbelenggu oleh saya ya begitu, Kang Mas. Jadi selama beberapa tahun ini yang menjadi terbelenggunya itu merasa amalan saya, sholat saya, zikir saya, puasa saya, itulah yang menjadikan terbelenggu, tidak menyadari bahwa Allah itu sendiri yang menjadikan. Kalau Anda sudah berani mengakui, hebat. Kalau Anda tidak berani mengakui, Anda tetap terbelenggu di dalamnya. Seolah-olah syariatku paling bagus. Kenapa? Karena aku yang merasa bersyariat. Apa bisa manusia bersyariat? Apa Nabi Muhammad membawa syariat? Nabi Muhammad tidak membawa syariatnya Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad membawa syariatullah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad utusan Allah, selalu bergerak selalu diutus Allah, tidak bergerak sendiri. Kayak begini, Ustaz. Silakan. Rasulullah kan diutus oleh Allah dan membawa Al-Quran untuk jadi petunjuk bagi manusia-manusia. Sedangkan kita ini kan ada kan setan yang menggoda kita. Saya dulu biasa bahkan berkata saya ini setan. Setan yang berwujud manusia. Kalau saya berbuat yang salah. Makanya Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Memberitahu kepada manusia-manusia bahwasanya dengan jalan ini kita bisa menuju ke surganya Allah, begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan datangnya Rasulullah itulah membawa cahaya yang terang benderang. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, supaya kita tidak jadi makhluk jahiliyah lagi. Makanya kalau Muhammadnya dibangkitkan yang ada di dalam dada ini, maka kita sudah bertaubat dari alam jahiliyah. Selama ini kan kita alam jahiliyah. Meskipun kelihatannya kita beragama, bertuhan, kelihatannya melakukan syariat ibadah yang selama ini hanya diakui sebagai syariat manusianya. Apakah itu bukan fahsya wal munkar? Contoh logikanya, semakin Anda banyak ibadah, Anda semakin selamat, apa Anda semakin sombong? Coba Anda nilai sendiri. Semakin Anda tinggi ilmunya, apakah Anda semakin selamat? Apakah Anda tambah tersesat dari jalan Allah? Coba nilai sendiri. Itulah diharapkan agar manusianya tidak berilmu lagi, tidak makrifat lagi. Biar Allah saja yang berilmu dan makrifat, manusianya enjoy saja. Jadi rasulnya Allah, bukan jadi rasulnya iblis dan setan. Enak kan? Betul, Kang. Kalau manusia jadi rasulnya iblis, sibuk ibadah, sibuk berzikir, padahal yang diibadahi, padahal yang dizikiri iblisnya, ya enggak? Karena begini, Ustaz. Maaf, silakan. Maaf ini, Ustaz. Karena ini kan saya kerja di lingkungan kerja saya, ada kan beberapa di luar Islam ya, ada yang agama Kristen, Sedangkan pernah saya bercerita-cerita dengan mereka, dia katakan agama itu sama. Jadi saya bilang, dari mananya agama itu sama? Kenapa aku bilang agama sama? Memang agama itu mengajarkan tentang kebaikan, tapi ada satu yang berbeda fundamental ini. Yang mana itu? La ilaha illallah. Dia kan menuhankan anak manusia.
Jadi saya kasih pertegas di situ, Ustaz. Kan banyak orang yang bilang agama itu sama, semua sama. Saya bilang mana sama? Bagaimana pendapat? Alhamdulillah. Coba Kang Mas yang lain dijawab. Monggo gantian kita jawab bersama-sama. Monggo Kang Mas, Kang Kusmu, monggo. Yang dimaksud intinya pertanyaannya apa pendapat kita bila ada orang mengatakan bahwa semua agama itu sama? Monggo dijawab Kang Mas gantian. Saya tak ngopi dulu. Monggo Kang Mas. Karena begini Mas Tas. Boleh. Pernah juga saya kasih tanya itu yang orang-orang Kristen itu. Saya bilang di Al-Qur'an itu ada di situ surah Al-Fatihah yang berbunyi ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bukan Tuhan agama Islam saja, Tuhan seluruh alam. Jadi biar semua kayak Yesus apa Buddha Cula, Tuhannya itu Allah. Makanya ada Rasulullah turun membuat mengajarkan aturan-aturan. Oh harus begini, harus begitu. Membuat syariat hukum-hukum ya. Iya, begitu Ustaz. Ya. Ayo Kang Mas. Karena bisa jadi kita berpikiran begini Ustaz. Kita seumpamanya ini banyak orang yang tahu memang kita ini dari Allah, tapi biasa kalau kadang beranggapan biasa saya ini Allah. Karena saya dari Allah ini, roh saya ini dari Allah. Takut ya. Iya. Takut murtad ya. Padahal sudah murtad kok takut murtad. Jadi begini, ya sudah. Jadi kalau di tataran syariat itu memang beda. Islam dan agama-agama lain itu di tataran syariatnya. Tapi ketika sudah memahami dalam arti entah itu Islam atau Buddha atau apa, ketika sudah memahami yang hidup itu sendiri, nah, itu nanti insya Allah sama. Di tataran itu sama. Bukan makhluknya ya, tapi di tataran hidup itu sendiri. Ini suaranya siapa yang rame nih? Mohon di-mute mic-nya biar kita mudzakarah biar enak. Ya, dilanjut Kang Mas. Ada pertanyaan? Ya, saya jawab ya. Saya tambahkan jawaban dari Gusmo ya. Coba Anda hayati dalam diri Anda sendiri. Kita tidak usah menghayati atau kita tidak usah memandang orang lain. Kita pandang diri kita sendiri. Ketika saya ngaku agama Islam, ada orang Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Bila yang wujud di dalam dadaku masih Abdul Halimnya, apa bedanya dengan agama yang lain? Manusianya masih jadi Tuhan, ya enggak? Sama-sama nyembah hawa nafsu. Karena yang manusia bila masih merasa paling wujud di dalam dadanya, pasti bentrok terus tentang agama dan pertuhan, debat terus, padahal belum ketemu dengan kebenaran. Bila sudah ketemu dengan kebenaran, enjoy, baru rahasiai. Jadi yang membedakan agama Allah itu apa sih? Bila manusia beragama apa saja namanya. Bila hatinya masih jadi Tuhan, yo podo wae ndak bertuhan. Kenapa? Yang ada hanya manusianya. Apakah dikatakan bertuhan manusianya bila yang wujud masih manusianya? Ya ndak. Apakah itu disebut bertuhan? Bila yang wujud jadi Tuhan, yang wujud merasa, ada yang merasa hidup, yang merasa berkuasa di dalam hatinya masih manusianya. Apakah itu disebut bertuhan? Sedangkan yang dituhankan adalah inna syaitana lakum aduwwum mubin.
Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nyata setan ini tidak gaib. Maka kalau kita belum bisa mengalahkan setan-setan yang terkutuk di dalam dada kita ini, ya kita sama dengan agamanya mereka. Nyembah hawa nafsu, mung bedo nama saja. Akan tetapi bila kita memasuki agama Allah, inna dina indallahil Islam. Bukan Islam loh ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah ketika manusianya berpasrah diri kepada Allah. Apa yang dipasrahkan? Makrifatnya dipasrahkan. Apa yang dipasrahkan? Hidupnya dipasrahkan. Apa yang dipasrahkan? Badannya dipasrahkan. Apa yang dipasrahkan? Aktivitas di dalam sehari-hari sejak bangun tidur sampai tidur lagi dipasrahkan semua total jenderal kepada Allah. Sehingga hanya Allah yang wujud, yang mengutus, yang merasuli manusianya. Itulah syahadat. Betul, Kang Mas. Itulah agama Allah. Apapun nama agama Anda tidak peduli. Bila Anda sudah mengenal Tuhan yang menciptakan diri Anda, apapun agama Anda, ya itulah Islam. Selamat. Selamat dari mana? Selamat dari hawa nafsu. Monggo Kang Mas yang baru hadir ini silahkan. Allahu Akbar. Jadi di sini saya salah ya. Monggo. Jadi Kang ingat mati di sini bukan mengaku ya, bukan mengaku Allah, tapi menyadari yang hidup sesungguhnya ya, yang menggerakkan kita ini itu saya sudah paham itu yang menggerakkan kita ini Allah, murni itu Allah. Bukan mengaku-ngaku, bukan mengaku-ngaku loh ya, bukan mengaku-ngaku. Yang mengarahkan kita keburukan itu kan setan. Kalau yang diakui itu kan Islam ingin selamat akui Allah Muhammad pengakuan. Sedangkan Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung silahkan hadirnya. Nyimak bah, nyimak aja. Kang Project monggo, mana suaranya Kang Project? Mohon doanya buat Lampung yang lagi banjir bandang di Lahat. Alhamdulillah, semoga semuanya di dalam rahmatnya Allah sehingga manusianya tidak takut dan bersabar dengan semua keadaan itu. Kenapa manusianya harus bersabar? Karena manusianya bukan Tuhan. Jadi makhluk menengowai. Jika ia apa-apa, ya trimon. Itulah makhluk, ya kan? Tapi kalau manusia menjadi sang kholik, tidak terima apa yang dikasih Tuhan. Wah, kok dikasih begini, aku tidak mau ya Allah. Berdoa akhirnya melawan Allah. Yang ngasih Allah kok dilawan dengan doa-doanya, ya enggak Kang Mas? Alhamdulillah. Ya semoga selamat semua. Allahu Akbar. Salam kenal sama semua. Ustaz, bagaimana ini Ustaz? Ustaz, bagaimana Ustaz kalau seumpamanya seorang ma'rifatullah seumpamanya dia sudah tahu dirinya, dia ini yang menggerakkan semua Allah, tapi dia tidak salat. Kang Mas, siapa namanya nih? Kang Mas yang bertanya barusan ini siapa namanya? Ingat mati. Oh, ingat mati. Ya. Begini. Kalau Anda merasa sudah mengenal Allah sehingga Anda tidak sholat lagi, berarti yang mengenal Allah Anda apa Allah? Yang mengenalkan masih Anda, ya kan? Ya pasti salah. Karena Anda yang merasa mengenal. Ada yang merasa makrifat, bukan seperti Nabi Muhammad yang tidak merasa makrifat. Kalau Nabi Muhammad kan tidak merasa makrifat. Muhammad bukan kamu yang melempar. Kalau ini diluaskan, Muhammad bukan kamu yang duduk. Muhammad bukan kamu yang berkata. Muhammad bukan kamu yang naik onta. Muhammad bukan kamu yang
berjalan Muhammad, bukan kamu yang makan minum, semuanya aku. Inilah Nabi Muhammad yang tidak merasa makrifat. Kata siapa Nabi Muhammad makrifat? Hanya Allah yang bermakrifat kepada Nabi Muhammad, ya kan? Tapi kalau kita selama ini kepahaman kita kan kita yang merasa makrifat, itu yang salah. Betul. Sehingga kita merasa makrifat, tidak usah sholat lagi. Ya tambah sesat. Kenapa? Makrifat itu hakikatnya sholat terus. Ini kok tinggalkan sholat. Ya, makanya itu Mas. Makanya itu banyak orang yang biasa persepsinya orang-orang biasa salah katanya kalau makrifat itu biasa kayak dia bilang sesat atau bagaimana. Karena banyak yang merasa makrifat baru tidak salah. Ini fakta, ini kenyataan biasa di lingkungan sehari-hari ini. Jadi saya jelaskan lagi. Ya, silakan Kang Gusmu. Jadi gini Mas, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang melihat, mengoreksi diri kita sendiri. Itu akan jauh lebih manfaat daripada apa yang kita lihat dari orang lain. Itu makanya saya selalu belajar bagaimana cara mengoreksi diri saya, untuk memperbaiki diri saya. Itu akan lebih jauh bermanfaat, akan jauh lebih terasa yang kita rasakan daripada kita melihat orang lain. Seperti itu Kang Mas, kira-kira. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tambahkan sedikitnya, bila kita hanya mengkoreksi orang lain, kita akan lalai mengkoreksi diri kita sendiri, sehingga kita jadi Tuhannya orang lain, menghukum-hukumi orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, sedangkan kita tidak tahu kepada kesalahan kita sendiri, mengkafirkan orang lain, padahal kita tidak tahu bahwa diri kita sendiri sejatinya sudah kafir. Inilah yang dimaksud ku anfusakum, jagalah dirimu. Jagalah dirimu dari apa? Wa ahlikum naro. Dan jika kau menjaga dirimu, maka keluargamu atau seluruh manusia akan terjaga dari api neraka. Apa maknanya? Manusia akan terjaga dari sifatmu, fahsya wal mungkarmu. Kau tak bisa menilai-nilai lagi keburukan manusia. Kenapa? Karena dirimu sudah tenggelam di dalam Tuhanmu. Berarti bila kau sudah tenggelam di dalam Tuhanmu, siapa mereka semua itu? Apa masih membuat kita tenggelam di dalam anar? Maka kita tak bisa menilai lagi. Masa Allah nilai Allah? Ya enggak. Jadi begini tentang sholat tadi ya Kang Mas ya. Sholat tadi. Sholat yang ditinggalkan bagi orang-orang yang sudah merasa makrifat, tidak sholat lagi. Kenapa? Karena dianggapnya syariat itu hanya sholat dan ibadah, zikiran dan sebagainya. Mereka tidak paham apa hakikat syariat itu. Syariat itu apa sih? Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, yaitu syariat. Kalau meninggalkan hanya sholat dan ibadah, kenapa makan minum tidak ditinggal juga? Makan minum juga syariat. Ngerokok syariat, duduk syariat, berdiri syariat. Apa maknanya? Kalau manusianya sudah merasa makrifat dan meninggalkan syariat, yo mati yo, itu yang benar. Ojo melok-melok kabeh. Kenapa? Karena yang menguasai sudah Tuhannya. Ketika kita sholat, ya yang mensolatkan hanya Allah, ya kan? Kita tidak ngaku-ngaku kita bisa sholat, ya enggak? Itu yang dimaksud meninggalkan syariat, meninggalkan kekuasaan kita di dalam sholat. Kita tidak merasa bisa sholat lagi. Imbasnya apa? Ketika kita sholat, kita sudah tidak mengharap pahala dan surga. Kenapa? Karena sholat yang kita lakukan bukan kita yang melakukan. Bagaimana mungkin kita berharap apa-apa yang bukan kita yang melakukan, ya kan? Ketika kita tidak berharap itu semua, ya itulah surga itu nikmat. Ya enggak Kang Mas? Ketika kita sudah tidak berharap-harap lagi, ya itulah pahala indah damai hidup ini. Innal awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena Allah bersamanya.
Ya enggak Kang Mas? Monggo ditambahkan. Kalau begitu. Jadi yang dimaksud orang makrifat itu wis aku raru karpe pokoke sing nyolat aku utawa sing ndak nyolat aku wis aku ndak aruh. Kenapa? Manusianya sudah ndak tahu apa-apa. Manusianya wis orang makrifat. Kenapa? Karena sejak bangun tidur sampai tidur lagi manusianya sholat terus, ingat terus bahwa yang menggerakkan hanya Allah, ya kan? Kata siapa orang makrifat itu meninggalkan sholat? Ya belum makrifat berarti. Kata siapa manusia yang bisa bermakrifat itu tidak putus syariat? Maka syariat-syariat yang dilakukan selama ini masih teraku-akui syariat manusianya. Ya belum makrifat namanya. Karena begini, mana mungkin manusia ya silakan. Karena begini, ada kan di kampung saya itu. Saya dari Makassar. Dari Makassar, ya. Saya dari Makassar, Stas. Pantai Losari, ya. Iya, saya di kampung saya itu, kampungnya saya punya bapak. Ada istilahnya di sana namanya Sayyid. Ada di sana dia pemahamannya pemahamannya biar berdiri salat biar apa dia masih sembahyang biar apa? Tapi dia kalau salat yang wajib itu salat wajib apakah salat Jumat dia ke masjid. Dia beranggapan bahwasanya saya ini pokoknya biar duduk biar apa salat sih biar mungkin berak apa salat sih. Karena Allah yang kasih Allah yang kasih jalan. Oke, saya jawab. Iya. Ketika Anda sudah tidak makrifat lagi, ketika Anda sudah tak tahu apa-apa lagi, ketika Anda tidak berkuasa lagi atas diri Anda, ya itulah sholat. Itulah Rasul-Rasulnya Allah. Bukankah begitu, Kang Mas? Tidak begitu, Mas. Tidak begitu. Nah, maka dari itu kita tidak usah menilai orang lain, kita benahi diri kita sendiri agar seperti Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Inilah dari alam fana pulang ke alam bako. Dulunya alam fana yang berkuasa, dulunya kita yang merasa berkuasa, kita hijrahkan ke alam bako. Ternyata aku ini hanya makhluk yang bukan apa-apa, hanya makhluk yang bukan siapa-siapa. Berarti apa-apa dan siapa-siapa ini siapa? Apa Anda? Inilah manusia terjebak, tidak bisa menerobos. Laisa kamisli syai'un. Ini laisa kamisli syai'un besar ini. Manusia tidak bisa menerobos. Akhirnya Allahnya gaib terus. Seolah-olah Allah tidak bisa menciptakan apa-apa. Seolah-olah Allah tidak bisa menciptakan siapa-siapa. Kenapa? Allah tidak serupa dengan apa-apa dan tidak serupa dengan siapa-siapa. Lah kita ini siapa? Kita ini ciptaannya Allah. Ayat-ayat nah, Allah. Kalau Anda sudah tahu, kalau Anda sudah tahu ciptaan Allah, kenapa Anda merasa tahu diri Anda sendiri daripada Allah? Allah. Ya kan, Kang Mas? Contoh begini, Anda merasa jadi baju. Apakah baju bisa menyaksikan saya yang punya baju? Mestinya yang bisa menyaksikan baju ya hanya saya yang punya baju. Bukan bajunya yang bisa menyaksikan saya. Jadi intinya saya Abdul Halim tidak butuh Allah. Allah yang butuh aku. Kenapa? Karena Allah menciptakan aku. Kalau Allah tidak butuh aku, ngapain aku dicipta? Apa tujuannya Allah menciptakan aku dan menciptakan Anda? Untuk dipakai sebagai baju-bajunya. Sehingga menjadi khalifahnya dan para utusannya. Ya enggak, Kang Mas? Bagaimana dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Tapi realitanya di dalam hati kita ini panas. Siapa yang ada manusianya? Apakah jinnya?
Jinnya tidak mau kembali kepada Allah, maunya jinnya menjadi penguasa. Panas, terbelenggu, tersesat, gentayangan ke uang, gentayangan ke harta, gentayangan ke pangkat, gentayangan ke wanita, anak, dan sebagainya. Roh kita ini gentayangan, kenapa? Karena kita mengikuti langkah-langkah syaitan daripada langkah-langkah Allah, ya kan? Nah, jadi maknanya pasti manusia nantinya innalillahi wa inna ilaihi rojiun, dari Allah ya pasti kembali kepada Allah, tapi prosesnya beda-beda. Entah prosesnya ada yang di sakaratul maut, yang sakitnya lebih sakit daripada kambing disayat hidup-hidup, dipisahkan antara kulit dan dagingnya, sakitnya masih 1000 kalinya, ya kan? Ntar aja gampang. Aja. Kang Arices, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam kenal Kang Mas. Ini juga kenalkan sahabat-sahabat ini. Ada yang dari Makassar, ada yang dari surga Gus Muh ini. Dari surga. Ya kan? Kita semua ini kan dari surga. Ya kembali ke surga. Ya tergantung Mas, tergantung. Kalau ada yang mau ke neraka, contohnya orang-orang yang di lorong, iya, itu ada di ayat itu pernah saya baca. Makanya kita harus saling mengingatkan, diingatkan kepada yang orang-orang yang tidak lurus jalan kan. Ada di Al-Quran itu seakan-akan langit pecah, bumi terbelah. Al-Imran. Surah Maryam ayat 90. Ayat 90, 91, 92. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang seluruh manusia, tak satu pun manusia tak terkena kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang bernyawa pasti kedatangan kematian. Maknanya bagaimana sih? Makna kematian ini bukan mati versi manusianya, tapi kematian versi Tuhannya. Kenapa? Karena ayatnya ya ayatnya Allah, semuanya harus versinya Allah. Mati apanya? Badannya hidup tapi jiwanya yang mati. Badannya hidup tapi jiwanya yang keras, lebih kerasnya batu. Kita semua sudah mengalami itu. Ketika datang detik-detik akhir balai sampai saat ini, kita mati terus, ya kan? Sebelumnya kemarin. Kalau sebelumnya kemarin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang dimaksud kematian di sisi Allah. Badannya hidup tapi jiwanya mati, sehingga kalau sudah mati di sisi Allah ya dipendam di mana? Dipendam di kuburan badan yang dari tanah ini. Sehingga kalau ada imannya, belum ada iman di dalam dadanya, ya digodok terus, disiksa terus. Jiwanya abadan abada selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Bukan yang di tanah, yang di luar itu, Mas Bro. Sekarang sudah berlaku itu. Di sisi Allah loh ya. Bukan pemahaman manusia itu ya. Kalau pemahaman manusia kan selalu melihat yang di luar. Padahal yang di luar itu udah ada. Yang ada yang dalam. Kalau tidak ada yang dalam, yang luar tidak ada, ya kan? Sampai kapan? Sampai kiamat apa? Sakaratul maut. Baru manusianya sudah datang kiamat, sakaratul maut. Ketika sudah dilepaskan semua, bangkitlah manusia menuju lillahi ta'ala. Makanya cari itu jasad-jasad yang sudah mati dibungkus kain putih. Tandanya apa? Wis raiso ngakon-ngakoni bahwa urip lan rogo iku duduk nae, makanya dilambangkan kain putih. Wis suci. Makanya dinamakan almarhum, kembali ke rahmatnya Allah. Kata siapa mereka disiksa? Wong tidak ada hidupnya kok disiksa. Yang disiksa itu yang manusia merasa masih hidup. Ya itulah siksa. Kapan? Sekarang bro. Ya enggak.
Manusia-manusia yang hatinya tidak bisa kembali kepada Tuhannya, ya siksa terus, gentayangan terus, takut mati, takut miskin, takut dihina orang, takut dicemooh orang, semuanya serba takut. Kenapa? Karena manusia berlindung kepada yang panas, manusia berlindung kepada hawa nafsunya daripada kepada Allah. Iya enggak, Kang Mas? Betul, Kang Mas. Jadi Monggo, monggo. surga neraka itu bisa dirasakan sekarang. Ketika kita mengakui uripe Allah, itu surga yang kita rasakan. Tapi ketika kita mengakui manusia ini yang hidup, yang menjadi Tuhan, yang punya kuasa, itu menjadi neraka bagi diri kita. Berarti surga neraka kapan? Kalau besok kan goib, tidak ada. Yang nyata ya sekarang. Maka surga neraka itu hakul mubin, nyata adanya kapan? Sekarang bagi orang-orang yang ditunjuki. Tapi kalau orang-orang yang tidak ditunjuki, besok goib. Ada luar sah. Goib kan tidak ada. Yang ada kan yang nyata, ya kan? Dikatakan goib itu kan tidak ada. Kalau Allahnya goib berarti tidak mengadakan Allah, mengadakan dirinya sendiri. Ya goib semua alam-alam itu. Tapi kalau Allahnya sudah nyata, gamblang, maka nyata semua alam-alam itu. Ya enggak, Kang Mas? Tersiksa, Kang Mas. Kita mengakui masih kita yang hidup itu tersiksa. Masih butuh sanjungan orang lain, dihina, masih sakit hati, itu akan tersiksa sekali karena masih keakuannya memang sangat mahal pertaruhannya untuk kembali kepada Allah itu, nggak Mas? Harta sebanyak apapun harta tidak cukup bila untuk kembali kepada Allah. Bahkan ilmu harus dibuang. Harta ditinggalkan, ilmu ditinggalkan, ibadah ditinggalkan, sholat ditinggalkan, bahkan hidup dan badanmu wajib kau lepaskan. Itulah sangat mahalnya ketemu Allah itu. Kata siapa ketemu Allah itu murah? Kata siapa masuk surga itu murah? Sholat gratis, ibadah gratis, zikiran gratis, sholawatan gratis, baca Al-Quran gratis. Kata siapa? Kembali kepada Allah, menuju surganya Allah, menuju kebahagiaan Allah, itu harus kita korbankan hubbud dunia ini. Harus dilepaskan agar apa? Agar jiwanya miber lagi ke ngersane Gusti Allah, tidak terpenjara lagi. Makanya itu memang butuh seorang guru pembimbing untuk membaiat Anda. Carilah guru untuk melepaskan diri Anda. Kalau kita belajar sendiri, ibaratkan akhirnya hawa nafsu yang membimbing. Akhirnya merasa benar. Kalau sudah merasa benar, merasa paham, melihat orang lain, wah masih di situ. Nah, akhirnya tambah ketemu apa tambah sesat. Tambah tersesat. Kenapa? Karena tidak ada gurunya. Ibarat Anda waktu SD, SMP, SMA, kuliah, Anda mau memasuki sekolah umum, takut bayar. Akhirnya Anda membeli buku sendiri, belajar sendiri. Selamanya Anda tak akan mendapat barokah dan mendapat ijazahnya. Ya kan? Karena tidak berguru, belajar sendiri. Akhirnya kepahamannya sendiri-sendiri. Akhirnya yang ngawur itu tadi. Merasa makrifat tidak sholat. Merasa makrifat tidak ibadah. Mas, kenapa? Tambah makrifat manusianya, tambah jadi Tuhan. Ya enggak? Tambah merasa makrifat manusianya, tambah terkekang jaga-jaga Allah. Masa Allah dijaga? Yo panas. Ya enggak? Kedudukan Allah kok dilunggui, yo panas. Duduklah kepada kemakhlukan, menengowai, melowai. Pasti benar. Monggo dilanjutkan Mas, gantian, ayo. Apalagi yang ditanyakan. Mumpung ada Gus Muh ini, monggo. Ini yang di atas ini Kang siapa ini? Ancer siapa? Silakan Kang Mas. Memang awal mula prosesnya itu memang awal mula proses itu memang keakuan itu boleh lah masih muncul, memang
proses Ya tidak puasa apa-apa. kita, sholat kita, zikir kita. Nanti lama-lama itu akan terkikis dan Betul. Memang hijrah itu butuh waktu yang panjang ya kan. Sekarang saya tanya kepada Kang Mas, munculnya keakuan itu ya karena akunya siapa? Kalau ada uripe Allah, apa ada muncul keakuan? gitu. Nah kalau sudah mengenal Allah, beres. Tapi kalau tidak mengenal Allah, bingung. Iki bener apa salah? Bingung. Kenapa? Karena sing ora bener sing ono di gini. Tapi kalau yang kebenaran sudah datang di sini, wis ra urus. Kenapa? Kabeh mung Gusti Allah. Aman sudah. Ibarat lampu merah, katanya polisi, kalau orang awam di lampu merah tidak boleh melanggar. Tapi kalau sudah mengenal atau menjadi penjabat, meskipun merah oleh polisi terus, tidak usah berhenti. Karena sudah mengenal, ya kan? Sudah tidak ada tanda merah lagi, tanda bebas saja yang ajak. Kenapa? Karena Allah Maha Esa Karpe Dewe. Jadi dengan jaiznya Allah itulah kita tidak bisa menyalah-nyalahkan orang lain. Kenapa? Kalau kita menilai orang lain, menyalahkan orang lain, bodoh kalau kita menyalahkan Allah. Iya enggak Kang Mas? Nah, itulah indahnya agama Allah itu. Bu Yasmin, monggo Bu Yasmin, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan Kang Mas Kang yang ada di Komal ini. Kang Gus ya. Salam kenal ya Kang Gus dari Sumatera Utara. Kalau saya guru mendengarkan aja ya. Ya. Mendengarkan mic-nya di-mute biar tidak rame ya Bunda ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo akang-akang yang lain ini datang lagi Kang siapa ini? Monggo bila ada yang mau dimudzakarahkan, kita di sini sama derajatnya sama-sama belajar, derajatnya sama-sama makhluke Allah, enggak ada bedanya. Ya enggak? Betul. Itulah persamaan seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia hanyalah ciptaan Allah. Kalau kita sudah menjadi ciptaan Allah, ya enjoy saja. Kita bukan pencipta kok. Biasa nih coklat. Tapi kalau manusia yang tidak merasa jadi makhluk, manusia sibuk dengan amal-amalnya. Manusia sibuk dengan ibadah-ibadahnya. Manusia sibuk dengan pahala dan surganya. Padahal tidak tahu pahala itu yang mana. Mana pahalanya? Pahala kok dicari-cari. Padahal tidak tahu pahala. Sama halnya. Lebih penting mana pahala dengan bertemu dengan yang punya pahala. Kalau sudah bertemu dengan yang punya pahala, maka pahalanya pasti dapat apa? Kedamaian. Tapi kalau kita hanya halusinasi mencari pahala tanpa ketemu dengan yang memiliki pahala, iya akhirnya jauh panggang dari apinya. Ibadah apapun yang kita lakukan tambah menjauhkan diri kita kepada Tuhan, ya kan Kang Mas? Betul Kang Mas. Tambah sombong kita, tambah merasa tinggi kita, sehingga kita tambah merasa makrifat, ya tambah jauh. Ya itulah barangnya, iblis lebih makrifat daripada manusia. Itu barangnya bro. Ya, kalau makanya itu. Ya. Maka dari itu Nabi Muhammad itulah kebanyakan orang menilaikan orang yang paling makrifat itu Nabi Muhammad yang super makrifat. Kata kebanyakan manusia. Tapi di paparan uripe Allah ini dipenggal. Maknanya Nabi Muhammad satu-satunya orang yang tidak bermakrifat kepada Allah. Kenapa? Yang makrifat hanya Allah yang memakrifati Kanjeng Nabi Muhammad, ya kan? Supaya apa? Supaya kita sadar makrifat yang kita cari selama ini agar seperti makrifatnya Nabi Muhammad kepada Tuhannya.
Sehingga berlakulah innamal a'malu binniyah, berlakulah semua yang digerakkan pasti otomatis lillahi ta'ala. Tidak usah diniat-niatkan lagi sudah. Duduknya pasti sudah sambung lillahi ta'ala. Makan minumnya sambung lillahi ta'ala. Berpikirnya, melihatnya, mendengarnya semuanya pasti lillahi ta'ala. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Bukan ini Allah loh ya. Jangan salah. Bukan ini Allah. Ini mecabyur alam semesta joiki loh. Ma'ul hayat. Tanpa ma'ul hayat ya orang ikan-ikan. Tanpa ma'ul hayat yo ikan-ikan itu gak iso toat, gak iso maksiat, gak iso berburu, gak iso mematikan, gak iso berkencan tanpa banyu. Jadi banyu itulah, air itulah ma'ul hayat. Jadi ma'ul hayat ini ya di mana-mana, tidak kemana-mana. Ya ada di dalam dirimu, ya ada di luar dirimu. Berarti Allah itu kan katanya Allah tidak serupa dengan apa-apa dan siapa-siapa. Lah yang menciptakan apa-apa dan siapa-siapa ini siapa? Berarti Allah serupa dengan apa yang diciptakannya. Kalau tidak serupa, mana mungkin kita bisa menyaksikan apa yang diciptakannya, ya enggak Kang Mas? Tergantung hati manusianya. Yang duduk di dalam hati manusianya masih makhluknya apa kholiknya. Kalau masih makhluknya ya bingung. Tapi kalau yang duduk sudah sang kholik ya bingung mana. Kenapa? Yang ada hanya aku kok. Lah pokok bingung. Ya enggak Kang Mas? Moga-moga ditanggapi. Oke. Jadi kalau sudah nyata Allahnya hancur leburlah alam-alam misteri alam gaib itu. Sudah tidak ada lagi. Kalau Allahnya sudah nyata loh ya. Berarti kalau Allahnya sudah nyata, sudah berhenti sudah alam-alam gaib itu. Kenapa? Karena manusianya sudah di dalam surganya menyaksikan Allah. Hanya manusia di dalam surga saja yang bisa mengabdi, menyembah, dan bisa beramal soleh. Hanya ahli surga. Kalau tidak di surga, kalau masih di dalam neraka, takkan bisa beramal soleh. Ya enggak Kang Mas? Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilempar itu tetap memaafkan, tetap menjenguk, itu sih apa yang menggerakkan itu? Apa yang menggerakkan di situ? Betul, itulah simbol bahwa hati Nabi Muhammad sudah selamat. Hati Nabi Muhammad sudah tahu yang mengujiku siapa, yang melempar itu siapa. Kalau tidak ada uripe Allah, mana mungkin ada, ya kan? Karena Nabi Muhammad tahu itu, maka tidak marah. Tapi kalau kita tidak tahu itu, marah cuma orang dikit saja, panas sudah. Kenapa? Karena yang jadi penguasa di dalam sini, jin, anar, gampang tergores, gampang terbakar, ya kan? Karena kita selama ini tidak menyaksikan uripe Allah yang ada di segala sesuatu. Kita hanya menyaksikan wujud-wujud yang seakan-akan wujud-wujud sendiri, ya kan? Selama ini kan kita tidak percaya kalau kewujudan kita ini karena wujudullah. Apa buktinya? Kita tidak bisa kembali kepada Allah selama ini. Seolah-olah kita ini wujud-wujud sendiri. Jadi-jadi sendiri, ya kan? Betul Gus, betul. Jadi jangan di dalam hati Anda. Kalau Anda benar-benar Anda ciptaan Allah, ya kan? Berarti yang menciptakan kan lebih wujud daripada yang diciptakan, ya kan Kang Mas? Monggo gantian dilanjut Kang Aries dan monggo Kang Mas gantian Budakaro. Saya tak ke belakang sebentar ya. Silakan perkenalan Kang Mas. Saya tak ke belakang sebentar. Bikin kopi Gus. Assalamualaikum Kang Ances. Iya Bang. Kang Jokri, monggo salam kenal. Standar. Ya. Salam. Saya asli Rembang, Jawa Tengah, tinggal di Kalimantan. Oh.
Saya dari radio dalam nih bang. Radio dalam Jakarta Selatan. Jakarta. Oh iya iya. Jakarta Selatan. Kang Jopri. Abang ikut tarekat apaan bang? Oh, alhamdulillah saya Sabiliyah. Oh, Nah, kalau di sana banyak itu ya. Kang. Kita mengamalkan thariqah kalau masih terbelenggu itu akan susah kan untuk tapi kalau sudah menyadari uripnya Allah itu akan enak gitu. Walaupun kita berthariqah tapi ketika masih itu wirid kita, riyadhah kita itu susah untuk menjebol urip Allah itu susah. Ketika sudah menyadari uripnya Allah itu akan indah sekali, akan terbuka semuanya. Itu pengalaman saya seperti itu. Pengalaman saya selama 7 tahun seperti itu. Itu Kang Mas. Mantap. Monggo lanjut Gus. Jadi kita masih terhijab oleh amalan, masih terhijab oleh guru. Itu jangan terhijab oleh itu. Kalau terhijab itu kita akan terbelenggu di masa masih di situ. Itu harus dilepas. Tetap menjalankan, tapi jangan menjadikan kepasrahan. Tetap pasrah pada Allah itu sendiri. Memahami dan menyadari hidupnya Allah, itu akan terbuka, akan pecah itu, akan lebur semuanya itu. Seperti itu. Akan meletek, akan netes ya. Nggih. Bukan tertahan di itu. Okay. Alhamdulillah, memang kalau sudah mengenal urip Allah ini, yaitulah surga itu. Di dalam surga kenikmatan yang tertinggi kan menyaksikan Allah, menyaksikan ayat-ayat Allah. Guna manusia ini tujuannya diciptakan hanya untuk itu. Haulahu linuriyahu min ayatina, supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayatku. Hanya itu saja, bukan yang lainnya. Meskipun kelihatannya kita sholat, tapi kita menyaksikan hanya Allah yang memerankanku sholat. Kita berzikiran, hanya Allah yang memeranku zikiran. Kita makan minum, hanya Allah yang memerankanku. Itu yang dimaksud membaca, menyaksikan ayat-ayat Al-Qadim itu. Al-Quran Qadim. Al-Quran yang terdahulu sebelum kita ada, ya kan? Hati dan datang, Nyoy. Betul Kang Mas. Mangga. Kita godaannya orang thariqah itu kan gini Kang Mas, terlalu terbuai dengan karomah, apalagi karomah ibaratnya guru kita, ibaratnya situ Betul, Kang. atau karomah yang kita alami sendiri seperti itu. Amalan-amalan kita itu yang membukakan itu, kita kadang-kadang masih terbelenggu di situ. Kalau itu sudah bisa disingkirkan, insya Allah dengan Allah itu sendirilah yang membuka itu semua. Berarti hampir sama pengalaman dengan Bu Yasmin ini selama Iya, pencarian. betul. Silakan Bu Yasmin. Iya, hampir sama. Saya juga gitu, Kang Gus. Selama saya ikut thariqah Naqsabandiyah yang di Suryalaya, pencarian saya belum ketemu. Hawa nafsunya kuat, sombongnya kuat. Perasaan saya, akulah yang baiknya di muka Allah. Padahal sama sekali nggak betul. Saya mencari-cari karomah Tuhan saya. Akhirnya hati saya nggak tenang, nggak tenang. Jadi kepikiran hati saya, gimana ini biar ketemu sama Tuhan saya. Ngomongnya gitu terus.
Nggak ada, udah beribu-ribu saya zikir, nggak ada yang ketemu, malah saya capek, lelah. Tapi sekarang setelah saya ketemu sama uripnya Allah, alhamdulillah nggak terungkapkan lagi dengan apa lagi. Betul. Hampir sama Kang Gus pengalamannya. Saya sekarang nggak pakai toriko, saya makainya uripnya Allah. Udah singkat aja. Tapi saya beda. Tapi saya tetap mengamalkan. Tapi itu disadari ya dengan sirul asrar. Dengan sirul asrar. Kita amalkan sholat 5 waktu, mikir, puasa. Tapi dibarengi dengan itu sirul asrar itu sendiri. Kalau saya tinggal menunggu utusannya aja. Sebetulnya enak itu, semua enak. Jelas nyata. Kan dia yang mengutus kemana kita diarahkannya. Aku tinggal menunggu aja. Kan saya nggak ada kuasa. Bung Jawi, assalamualaikum. Moga. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Barakallah niki goyang derek nyimak Gus. Tapi nyuwun ngapunten nembe munggah kok Pak badhe wonten perlu niki. Mugi-mugi sanes wekdal saged silaturahmi dulur sedanten. Amin ya rabbal alamin. Mugi tansah pinaringan barokah ridhone saking Gusti kita sedaya. Amin. Izin ngapunten sing kathah nyuwun pamit langsung niki. Jadi monggo. Nggih. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abdul Hamid kula nggih ajeng turun ajeng pamit napa ajeng ditutup napa pripun kula ajeng turun. Nggih. Matur suwun. Sabi manfaat ya, pada pamit semua. Amin. Saya juga pamit ya, Atau doa bersama dulu Yai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat.